Maka ka'anna di sini adalah dari inna wa akhwatuha. Wa huwa mada harf kama dakarna. Dari jenis harf, bukan ism, bukan fi'il. Maka harfu tasbih wa nasb. Tasbih min haitsu maknahu yusabbih. Maknanya mempersamakan, menyepertikan dari ism inna yang dia sepertikan. Maka ka'annahu seakan-akan dia itu, maka di sini harfu tasbih wa nasb. Limada yusama nasb? Karena yunsibu al-isma wa huwal mubtada asluhu. Maka ka'anna selesai, dia adalah harfu tasbih wa nasb yunsibu al-isma. Maka mana ismuhu? Domirha mabni ala dom ismun ka'anna fi mahalli an-nasb ismun ka'anna. Wajimalatun di sini khobar, dan di sini pun dikatakan nawasih karena apa? Meskipun dia tetap dhammah namun makna dan namanya berbeda. Namanya jadi khobar ka'anna, bukan khobar mubtada. Karena mubtada sudah dihapus. Lalu sufrin atau sufrun, jimalatun sufrun, maka dia sifat. Tidak ada hubungannya. Maka yang menjadi poin dia adalah ka'annahu jimalatun. Maka dhamir ha di sini seakan-akan dia itu rombongan unta-unta yang kuning, kembali kepada jumlah yang sebelumnya. Mada innaha tarmi kasyarorin kal qasr, bisyarorin kal qasr. Innaha tarmi, sungguhnya neraka itu, bisyarorin kal qasr, melontarkan bunga api syaror, mengeluarkan jilatan-jilatan apinya, kal qasr, yang mana sangat tinggi besar, menjulang jilatan-jilatan apinya. Seperti antum membakar sampah dan sebagainya, kemudian menambah petrol, maka akan ada jilatan-jilatan api. Dan begitupun innaha ay inna al jahannam tarmi bisarorin kal qasr, melemparkan api-api jilatannya yang setinggi qasr, istana yang besar. Ka'annahu, seakan-akan dia, yakni qasr ini, istana ini atau jilatan api ini, jimalatun sufrin, seolah-olah iringan unta yang berwarna kuning. Karena dia itu api yang merah atau yang kuning, yang oranye. Maka di sini kita bilang asalnya huwa jimalatun sufr. Kemudian masuk ka'anna menjadi ka'annahu jimalatun sufr. Maka inilah dari contoh nawasihul mudhari', jenis yang pertama dari segi harf. Dan jenis yang kedua adalah af'al. Dan af'al di sini terbagi menjadi dua. Kana wa akhwatuha. Dan kana wa akhwatuha adalah af'al yang bisa jadi madhi atau yatasarraf kepada al-mudhari' atau kepada amr. Seperti kana wa akhwatuha di antaranya kana wa huwa madhi. Apakah harus madhi terus? Tidak, boleh yakunu. Apakah kana yakunu saja? Tidak boleh amr, boleh jadi kun atau kunu. Dan begitupun asbaha. Boleh juga mudhari' menjadi yusbihu. Dan juga adha. Dan juga dhalla, bata, soro.
Dan ini semuanya nanti akan kita bahas secara detail di babnya khusus. Wahia af'al ta'malu fil madi wal mudhari wal amr. Semuanya dipakai. Dan di sini dinamakan nawasikh dari jenis fi'il. Maka dia dari fi'il, i'rabnya tidak dari harf seperti tadi. Maka contohnya banyak, baik fi'il madi, baik fi'il mudhari, baik fi'lun amr. Kita berikan contoh misalnya fi'lun amr saja biar nih bisa juga fi'lun amr. Karena nanti di dalam misal-misal di kitab akan disebutkan dengan fi'lun madi dan yang seterusnya. Maka contohnya Allah berfirman, kunu qiradatan khasiin. Kunu qiradatan khasiin. Maka jadilah kalian menjadi monyet-monyet yang menghinakan. Maka kunu i'rabnya apa? Fi'il. Katakan seperti itu. Fi'il amr naqis mabni ala hadfin nun. Karena fi'lun mudhari'nya asalnya yakununa, maka di saat dirubah menjadi fi'lun amr masuk lam yakunu dihapuskan ya mudhari'ahnya menjadi kunu. Maka dia fi'lun amr mabni ala hadfin nun wa huwa ya'mal binawasikh al-mubtada wal khobar. Hakada. Lalu mana dari ismun kananya? Di sini kita namakan nawasikh karena dia akan merubah mubtada wal khobar menjadi ismun kana dan khobar kana. Maka mana ismun kananya? Waw. Maka waw adalah domir muttasil mabni ala dom fi mahalli rafa ismun kana wa taqdiruhu antum. Maka waw ismun kana qiradatan khobar kana mansub wa alamatu nasmihi fathah, khasiin adalah na'at yang menghinakan. Maka dia khasiin mansub wa alamatu nasbihi apa? Al-ya li'annahu min jam'i mudzakkar as-salim. Maka ini contoh dari perkara fi'il. Dan pembahasan yang ketiga dari nawasikh al-mubtada wal khobar juga adalah dhanna wa akhwatuha. Dan di sini dhanna masuk kepada fi'il. Maka nawasikh al-mubtada dari jenis kalimatnya dia terbagi menjadi dua saja. Pertama, harf inna, anna, lakina, ka'anna, laita, la'alla, dan juga fi'il kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata. Maka ini semuanya di i'rab fi'il. Dan yang ketiga jenisnya juga dari nawasikh bentuk fi'il juga. Dinamakan kelompok dhanna wa akhwatuha. Dan nanti lengkapnya akan dibahas dhanna wa akhwatuha maknanya bagaimana. Maka maknanya di sini dhanna wa akhwatuha dia adalah fi'il yang kembali kepada ilm. Baik dia itu yakin seperti alimtu, maka alimtu masuk kepada dhanna wa akhwatuha. Wajadtu, alimtu wa wajadtu nanti akan masuk kepada bab yakin. Dan ada bab yang at-tarjih seperti ra'aitu dan sebagainya, dan nanti akan juga ada yang syak seperti di sini. Dhanantu, aku mengira. Maka karena di sini dhanantu masuk kepada mubtada wal khobar,
yang mana keduanya mubtada wal khobar akan dirubah otomatis menjadi maf'ulan li dhanna wa akhwatuha. Maka dinamakan nawasikh tetap. Kenapa? Karena sama. Dia akan merubah kedudukan mubtada wal khobar dari segi makna, dari segi nama, dan dari segi al-i'rab. Dari segi nama maka dia akan dinamakan maf'ul dari dhanna wa akhwatuha. Bukan lagi ismun dhanna, ismun ataupun khobar dhanna, tetapi dia menjadi maf'ul. Dan maf'ulnya karena dia muta'addi membutuhkan dua maf'ul. Sehingga keduanya dari mubtada wal khobar beralih fungsi menjadi dua maf'ul. Dan juga merubah dari segi nama. Yang tadinya mubtada khobar menjadi maf'ul awal wa maf'ul tsani. Dan juga merubah i'rab. Yang tadinya mubtada khobar marfu'an menjadi mansuban. Karena masuknya dhanna wa akhwatuha. Dan lafadz dhanna hanya contoh, karena nanti akan banyak dan nanti akan kita bahas, maka lebih baik kita berikan contoh yang mudah masuk kepada dhanna saja. Lalu contohnya bagaimana? Dari nawasikh dhanna. Misalnya kita katakan dzanantu Zaidan naiman. Maka kita menunggu Zaid. Kenapa Zaid tidak datang belajar? Atau Fathah? Atau siapa yang tukang tidur? Uzair. Muhammad. Taib. Ya sudah Sufyan yang tidak ada. Misalnya dzanantu Sufyana naiman. Maka kita tunggu di pelajaran mana si Sufyan. Tidak datang-datang. Dzanantu, aku menyangka Sufyana naiman, seperti itu. Maka asalnya dia mubtada wal khobar Sufyanu naimun, Sufyan dalam keadaan tidur. Kemudian masuk dhanna wa akhwatuha di jumlah ini, dzanantu Sufyana naiman. Aku menyangka, aku mengira Sufyan itu dalam keadaan tidur. Kenapa? Karena dia tidak datang kepada pelajaran, tukang tidur. Maka di sini lihat bagaimana asalnya Sufyanu naimun. Sufyan itu naim, dalam keadaan tidur. Kenapa Sufyanu tidak Sufyanun ya Hudzaifah? Sufyanu naimun limada laisa Sufyanun. Taib, limada mamnu minas sarf? Ma fi mikrofon ma'akum. Kenapa mamnu minas sarf? Li'annahu lil'alamiyyah wal Sufyan Ujmah, Sufyan Arabi, Sufyan Ats-Tsauri Arabi. Bayaz'alun haula ana Ujmah. Aku bukan orang Eropa, bukan orang Cina. Sufyan mada? Mada illatuhu? Anta ma tadrus nahwa sawa? Mada illatuhu ya ikhwah? Ziyadah alif wa nun, Sufyan, Marwan. Apalagi Sufyan, Marwan, Imran, dan yang lainnya. Maka di sini dzanantu Sufyana naiman, dari Sufyanu naimun menjadi Sufyana naiman. Kenapa berubah? Karena masuk dzanantu wa akhwatuha. Dan dari segi i'rab bagaimana dzanantu? Maka di sini fi'il. Dzanantu fi'lun madhi wa fa'iluhu. Dhamirtu fa'il. Dzanantu fi'lun madhi mabni ala sukun litisalihi bita at-ta'nits as-sakinah. Dzanantu dhamir di sini aku mengira, maka fa'il dhamirtu mabni ala dham fi mahalli rafa' fa'il. Sufyana maf'ul awal. Naiman maf'ul ats-tsani. Maka dhanna wa akhwatuha
harus dia itu fi'il yang muta'addi, yang membutuhkan kepada maf'ul awal dan maf'ul tsani, dan merubah menjadi nawasikh al-mubtada wal khobar. Mubtada al khobar di sini dirubah menjadi dua-duanya mansub. Dan dirubah keduanya bukan menjadi ismun kana, ismun inna, khobar kana, khobar inna, tetapi maf'ul bih awal wa maf'ul bih asani. Maka ini yang bisa kita berikan. Naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira, wa insyaallah ditasmi matannya, dan agar tidak membuat kalian susah juga, kita berikan kajian muhadatsah selang-seling, switch dengan pelajaran nahwu. Jadi hari ini menghafal matan nahwu, besok menghafal matan apa? Muhadatsah. Begitu, bagus. Ada istirahatnya. Sempat menulis, tapi saya ingin kalian menulis.